Perkenalkan, nama saya Talita Fania Santoso dengan NPM 2211031010. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai ringkasan materi pasar monopoli. Yang pertama, terdapat pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar dengan perusahaan tunggal yang memproduksi barang atau jasa tanpa adanya substitusi yang mirip dan dilindungi oleh hambatan yang menghalangi perusahaan lain untuk memasuki pasar tersebut. Terdapat ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual di pasar, output perusahaan adalah sama dengan output pasar. Yang kedua, produk yang dijual tidak dapat disubstitusikan dengan produk perusahaan lain atau close substitute. Yang ketiga, perusahaan sebagai penentu harga atau price maker. Yang keempat, ada hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Dan yang terakhir, promosi kurang diperlukan. Terdapat 3 jenis hambatan untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Yang pertama, hambatan alami. Hambatan alami maksudnya adalah memungkinkan satu perusahaan untuk melayani semua pasar yang ada pada biaya terendah yang memungkinkan. Dan yang kedua, terdapat hambatan masuk terkait dengan kepemilikan. Terjadi jika suatu perusahaan memiliki bagian yang cukup signifikan atas sumber daya yang penting. Dan yang ketiga, hambatan masuk terkait hukum. Masuknya perusahaan dibatasi oleh pemberian hak untuk memonopoli pasar, izin pemerintah, hak paten, dan juga hak cipta. Selanjutnya, mengenai sebab timbulnya monopoli. Yang pertama, mempunyai suatu sumber daya yang unik. Yang kedua, mempunyai skala ekonomi. Dan yang ketiga, adanya lisensi dari pemerintah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Raya Cahari dengan nomor NPM 2211031023. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga dalam pasar monopoli. Yang pertama adalah harga tunggal, yang berarti perusahaan harus menjual setiap unit outputnya dengan harga yang sama bagi semua konsumen. Yang kedua adalah diskriminasi harga, yang berarti perusahaan menjual beberapa unit barang atau jasa dengan harga yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari sistem pasar monopoli. Yang pertama adalah biaya sosial atau kekurangan dari sistem pasar monopoli. 1. Berkurangnya kesejahteraan konsumen atau dead weight loss. Yang kedua adalah memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Yang ketiga adalah memburuknya kondisi perekonomian internasional. Selanjutnya adalah aspek positif dari sistem pasar monopoli. Yang pertama, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi baik karena laba maksimal. Yang kedua, efisiensi pengadaan barang publik karena skala usaha yang besar. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam diskriminasi harga. Dan yang terakhir adalah memungkinkan masyarakat untuk dapat menjangkau harga sesuai dengan kemampuan. Perkenalkan, nama saya Ginarisi Hadratulaisi dengan NPM 2211031022. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PLN. PLN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak pada bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Kantor pusat PLN terletak di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta. Didirikan pada 27 Oktober 1945 dengan jumlah karyawan 53.385 pegawai, mencakup 44.299 PLN Holding dan 9.086 subsidiari. Total aset perusahaan PLN yaitu 285,6 triliun dengan modal disetor 135,34 triliun. Jenis perusahaan PLN yaitu perusahaan perseroan atau persero, dan perusahaan negara atau perusahaan umum antara 1965 hingga 1994. Pemilik perusahaan PLN yaitu pemerintah Indonesia dengan kode obligasi PPLN. Berikut adalah anak perusahaan dari PLN yaitu 1. PT Indonesia Power, 2. PT Pembangkitan Jawa dan Bali, 3. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, 4. PT Indonesia Comnets Plus, 5. PT PLN Tarakan, 6. PT PLN Batubara, 7. PT PLN Gas dan Geothermal, 8. PT Prima Layanan Nasional, 9. PT Majapahit Holding BV, 10. PT Haleora Power,
11. PT Pelayaran Bahtera Adiguna. 12. PT Energi Manajemen Indonesia. Dan yang terakhir yaitu PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara. Selanjutnya, ada beberapa jenis layanan yang disediakan oleh PLN, yaitu 1. Layanan makin produktif. 2. Captive Power Acquisition. 3. PLTS atau Permen SDM. 4. Program Terangi Negeri. 5. Layanan fasilitas ekstra. 6. Gebiar Merdeka. 7. Renewable Energy Certificate. 8. Layanan Swakem. Dan yang terakhir yaitu PLN Mobile. Saya Triwandari Ismi dengan NPM 2211031018 akan menjelaskan mengenai strategi harga PLN. 1. Strategi penetapan harga tersegmentasi yaitu dengan membagi pangsa pasar atau segmentasi menjadi 5 bagian, antara lain sosial, rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan industri. Kedua, ada strategi penetapan harga promosi. Strategi penetapan harga berdasarkan potongan harga yaitu menetapkan strategi penetapan harga internasional dengan prosedur tarif adjustment. 4. Strategi Goal PLN. 1. Pilar Green. Melalui Pilar Green, PLN ingin menyajikan energi listrik hijau yang berkelanjutan. Salah satu upaya PLN untuk mewujudkannya dengan mentransformasikan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. 2. Pilar Inovatif. Dengan pilar inovatif, PLN hadir untuk memberikan inovasi seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Harapannya, ini bisa memberi semangat optimis transformasi di tanah air. Ketiga, ada Pilar Learn. Melalui Pilar Learn, PLN menjadikan tiap proses bisnis dan operasi lebih gesit, lincah, dan efisien. Keempat, ada pilar customer focus. PLN lebih berorientasi kepada pelayanan terhadap pelanggan yang lebih optimis di era digitalisasi. Dengan berinovasi lewat aplikasi PLN Mobile, pelanggan dapat lebih mudah dalam menerima pelayanan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.